Cerita ke keluarganya, istrinya. Ya, alhamdulillah. Banyak peduli sama Mas Heru. Ya, alhamdulillah sekarang kita lagi ini medical check up ya, tadi ngambil darah, terus kita mau konsultasi. Soalnya nih saya mengalami beberapa kekerasan di tendang sampai mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga. Dua jurnalis warga negara Indonesia mengungkap dugaan kekerasan yang dilakukan tentara Israel selama masa penahanan setelah ditangkap di perairan Mediterania Timur. Mereka mengaku sempat dipukul, diinjak, disetrum hingga dipaksa sujud selama berada dalam tahanan militer Zionis. Jurnalis lepas yakni Rahendro Herubowo mengatakan dirinya kini berada di Turki untuk menjalani pemeriksaan kesehatan setelah dibebaskan. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan kondisi tubuhnya usai mengalami pemukulan dan tindakan kekerasan lainnya selama ditahan. Rahendro mengaku menerima pukulan beberapa kali di bagian perut, dada, dan punggung. Ia juga menyebut tubuhnya sempat diinjak oleh tentara Zionis saat berada dalam tahanan. Selain itu, Rahendro mengaku mengalami penyetruman yang membuat tubuhnya semakin terasa sakit saat bergerak maupun batuk. Sementara itu, jurnalis Tempo TV yakni Andre Prasetyo Nugroho juga mengaku mengalami kekerasan serupa selama proses penahanan. Andre menyebut bagian kakinya sempat disetrum oleh tentara Israel ketika berada di lokasi penahanan. 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla kini telah tiba di Istanbul, Turki setelah sebelumnya ditangkap militer Israel di perairan Siprus pada Senin 18 Mei 2026. Kedatangan para WNI disambut oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul dan seluruhnya dilaporkan dalam kondisi selamat. Berdasarkan keterangan para WNI, tindakan kekerasan yang mereka alami terjadi selama berada di Pelabuhan Asdod dan detensi migrasi Israel. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan proses pemulangan para WNI akan terus dikawal hingga seluruhnya kembali ke tanah air dengan aman. Meski demikian, proses kepulangan ke Indonesia masih menunggu penyelesaian administrasi di Istanbul sebelum para WNI diterbangkan ke Jakarta. Cerita ke keluarganya, istrinya. Ya, alhamdulillah. Banyak peduli sama Mas Heru. Ya, alhamdulillah sekarang kita lagi ini medical check up ya, tadi ngambil darah, terus kita mau konsultasi. Soalnya nih saya mengalami beberapa kekerasan di tendang sampai mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga saya diinjek, dan terakhir disetrum. Sampai disetrum. Iya, karena setrum. Lu juga kena setrum. Setrum di sini. Karena itu bagian terakhir kepala kita itu tuh harus kayak gini nih. Iya. Ya, udah nggak kuat. Jangan aneh-aneh Ya, gitu. udah nggak kuat. Jadi sekarang nih saya kalau batuk sakit sini, ketarik tuh, kalau angkat tangan tuh ketarik. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya, kita periksa di sini. Kalau nanti di sini sekiranya harus ada pemeriksaan lanjutan ya kita di rumah sakit Indonesia lah. Siap. Harus Semangat pejuang. lagi. Masya Allah. Masuk pas di interview itu mereka tuh kayak malaikat, everything is okay, it's fine. Masuk kapal gedenya, teroris, saya ngeliat bu Todi udah lemes bu, udah mau mati. Yang lu terpapar itu. Kapan? Yang pas udah nyampe Asdod di tanah, wah itu paling keji itu, Gak bisa saya maafin bu, bener. Kepala saya ini mungkin cekung kayak ini bu. Maaf bu, apa tinggal aja. Saya nahan kadang pakai pala, pakai jidat. Tangannya di belakang kan? Nah, tangan gue di belakang itu mau mati karena dia ngikatnya terlalu tebal. Akhirnya peredaran darah gue nih nggak bisa jalan dan itu bikin gue mau pingsan. Ini ditarik-tarik pakai Tapi masker. tadi udah difoto nggak itu? Belum. Harus difoto. Langsung. Makanya nih.
Ya, Harusnya balik lagi ke dokter, sana aja. coba lo balik lagi ke ruangan. Tadi nggak kelihatan ya. Tadi nggak dikasih lihat. Ini Udah difoto kok. harus difoto. Ini udah difoto kok, Bu. Tadi sama dokternya. Oh iya lah. Harus difoto, Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Konsul Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, alhamdulillah hari ini bersama-sama 9 saudara-saudari kita yang bergabung dalam misi JSF Global Sumut Jawa Timur telah bersama kami dalam kondisi sehat walafiat walaupun mereka selama 3-4 hari mengalami kekerasan fisik, ada yang ditendang, dipukul ataupun disetrum. Nanti kami akan mencatat kepulangan saudara-saudara kita ke tanah air dalam kesempatan pertama. Terima kasih. Iya, iya. Di sana tadi ya. Bapak, aku Andre Pak. Selamat ya. Ya. Keluarganya, istrinya. Ya, alhamdulillah. Katanya peduli sama Mas Heru. Ya, alhamdulillah sekarang kita lagi ini medical check up ya, tadi ngambil darah, terus kita mau konsultasi. Soalnya nih saya mengalami beberapa kekerasan ditendang sampai mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga. Dua jurnalis warga negara Indonesia mengungkap dugaan kekerasan yang dilakukan tentara Israel selama masa penahanan setelah ditangkap di perairan Mediterania Timur. Mereka mengaku sempat dipukul, diinjak, disetrum hingga dipaksa sujud selama berada dalam tahanan militer Zionis. Jurnalis lepas yakni Rahendro Herubowo mengatakan dirinya kini berada di Turki untuk menjalani pemeriksaan kesehatan setelah dibebaskan. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan kondisi tubuhnya usai mengalami pemukulan dan tindakan kekerasan lainnya selama ditahan. Rahendro mengaku menerima pukulan beberapa kali
di bagian perut, dada, dan punggung. Ia juga menyebut tubuhnya sempat diinjak oleh tentara Zionis saat berada dalam tahanan. Selain itu, Rahendro mengaku mengalami penyetruman yang membuat tubuhnya semakin terasa sakit saat bergerak maupun batuk. Sementara itu, jurnalis Tempo TV yakni Andre Prasetyo Nugroho juga mengaku mengalami kekerasan serupa selama proses penahanan. Andre menyebut bagian kakinya sempat disetrum oleh tentara Israel ketika berada di lokasi penahanan. 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla kini telah tiba di Istanbul, Turki setelah sebelumnya ditangkap militer Israel di perairan Siprus pada Senin 18 Mei 2026. Kedatangan para WNI disambut oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul dan seluruhnya dilaporkan dalam kondisi selamat. Berdasarkan keterangan para WNI, tindakan kekerasan yang mereka alami terjadi selama berada di Pelabuhan Asdod dan detensi migrasi Israel. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan proses pemulangan para WNI akan terus dikawal hingga seluruhnya kembali ke tanah air dengan aman. Meski demikian, proses kepulangan ke Indonesia masih menunggu penyelesaian administrasi di Istanbul sebelum para WNI diterbangkan ke Jakarta. Keluarganya, istrinya, Ya alhamdulillah. katanya peduli sama Mas Heru. Ya alhamdulillah sekarang kita lagi ini medical check up ya, tadi ngambil darah terus kita mau konsultasi soalnya nih saya mengalami beberapa kekerasan di tendang sampai mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga saya diinjek dan terakhir disetrum. Sampai disetrum karena setrum. Lu juga kena setrum. Setrum di sini karena ke bagian terakhir kepala kita itu tuh harus di sini. Iya. Udah nggak kuat. Jangan aneh-aneh dulu, Andre. Udah nggak kuat. Jadi sekarang ini saya kalau batuk sakit sini ketarik, kalau angkat tangan tuh ketarik. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya. Kita periksa di sini, kalau nanti di sini kiranya harus ada pemeriksaan lanjutan ya kita di rumah sakit Indonesia lah. Siap. Harus Semangat pejuang. lagi. Masya Allah. Masuk pas di interview itu mereka tuh kayak malaikat, everything is okay, it's fine. Masuk kapal gedenya, fuck, teroris, fuck. Saya ngeliat bu, Todi udah lemes bu, udah mau mati. Yang lu terpapar itu. Terpapar. Yang pas udah nyampe Asdod di tanah, wah itu paling keji tuh, paling keji. Gak bisa saya maafin bu, bener. Kepala saya ini mungkin cekung kayak ini bu. Maaf bu, gak apa-apa pegang aja. Saya nahan kadang pakai pala, pakai jidat. Tangannya di belakang kan? Nah, tangan gue di belakang itu mau mati karena dia ngikatnya terlalu tebal. Akhirnya peredaran darah gue nih gak bisa jalan dan itu bikin gue mau pingsan. Ini ditarik-tarik pakai Tapi masker. tadi udah difoto nggak ini? Belum. Harus difoto. Apanya nih? Ya, balik lagi ke sana. Coba lu balik lagi ke ruangan. Tadi nggak kelihatan ya. Tadi nggak dikasih lihat. Ini harus difoto. Ini udah difoto kok bu, tadi sama dokternya. Oh iya. Harus difoto, Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Konsul Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, alhamdulillah hari ini bersama-sama 9 saudara-saudari kita yang bergabung dalam misi JSF Global Sumut Flotilla telah bersama kami dalam kondisi sehat walafiat walaupun mereka selama 3-4 hari mengalami kekerasan fisik, ada yang ditendang, dipukul ataupun disetrum. Nanti kami akan mensambut kepulangan saudara-saudara kita ke tanah air dalam kesempatan bersama. Terima kasih. Iya.
Sana tadi. Bapak, aku Andre Pak. Keluarganya, istrinya. Ya alhamdulillah. Katanya peduli sama Mas Heru. Ya alhamdulillah sekarang kita lagi ini medical check up ya, tadi ngambil darah, terus kita mau konsultasi. Soalnya nih saya mengalami beberapa kekerasan di tendang sampai mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga. Dua jurnalis warga negara Indonesia mengungkap dugaan kekerasan yang dilakukan tentara Israel selama masa penahanan setelah ditangkap di perairan Mediterania Timur. Mereka mengaku sempat dipukul, diinjak, disetrum hingga dipaksa sujud selama berada dalam tahanan militer Zionis. Jurnalis lepas yakni Rahendro Herubowo mengatakan dirinya kini berada di Turki untuk menjalani pemeriksaan kesehatan setelah dibebaskan. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan kondisi tubuhnya usai mengalami pemukulan dan tindakan kekerasan lainnya selama ditahan. Rahendro mengaku menerima pukulan beberapa kali di bagian perut, dada, dan punggung. Ia juga menyebut tubuhnya sempat diinjak oleh tentara Zionis saat berada dalam tahanan. Selain itu, Rahendro mengaku mengalami penyetruman yang membuat tubuhnya semakin terasa sakit saat bergerak maupun batuk. Sementara itu, jurnalis Tempo TV yakni Andre Prasetyo Nugroho juga mengaku mengalami kekerasan serupa selama proses penahanan. Andre menyebut bagian kakinya sempat disetrum oleh tentara Israel ketika berada di lokasi penahanan. 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla kini telah tiba di Istanbul, Turki setelah sebelumnya ditangkap militer Israel di perairan Siprus pada Senin 18 Mei 2026. Kedatangan para WNI disambut oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul dan seluruhnya dilaporkan dalam kondisi selamat. Berdasarkan keterangan para WNI, tindakan kekerasan yang mereka alami terjadi selama berada di Pelabuhan Asdod dan detensi migrasi Israel. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan proses pemulangan para WNI akan terus dikawal hingga seluruhnya kembali ke tanah air dengan aman. Meski demikian, proses kepulangan ke Indonesia masih menunggu penyelesaian administrasi di Istanbul sebelum para WNI diterbangkan ke Jakarta.
cerita ke keluarganya, istrinya. Ya, alhamdulillah. Katanya peduli sama Mas Heru. Ya, alhamdulillah sekarang kita lagi ini medical check up ya, tadi ngambil darah, terus kita mau konsultasi. Soalnya nih saya mengalami beberapa kekerasan di tendang sampai mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga saya diinjek, dan terakhir disetrum. Sampai disetrum. Iya, karena setrum. Lu juga kena setrum. Setrum di sini. Karena ke bagian terakhir kepala kita itu tuh harus ini. Iya. Ya, udah nggak kuat. Jangan aneh-aneh dulu, Andre. Udah nggak kuat. Jadi sekarang nih saya kalau batuk sakit sini ketarik tuh, kalau angkat tangan tuh ketarik. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya, kita periksa di sini. Kalau nanti di sini kiranya harus ada pemeriksaan lanjutan ya, kita di rumah sakit Indonesia lah. Siap. Harus Semangat pejuang. lagi. Masya Allah. Pas di interview itu mereka tuh kayak malaikat, everything is okay, it's fine. Masuk ke kapal gedenya, buak, teroris, buak. Saya ngeliat Bu Todi udah lemes, Bu, udah mau mati. Yang lu terkapar itu. Terkapar. Yang pas udah nyampe Ascot di tanah, wah itu paling keji tuh, Gak bisa saya maafin, Bu, bener. Kepala saya ini mungkin cekung kayak ini, Bu. Maaf, Bu, gak apa-apa pegangan. Saya nahan kadang pakai pala, pakai jidat, tangannya di belakang kan. Nah, tangan gue di belakang itu mau mati karena dia ngikatnya terlalu tebal. Akhirnya peredaran darah gue nih gak bisa jalan, dan itu bikin gue mau pingsan. Ini ditarik-tarik pakai Tapi motor. tadi udah difoto nggak ini? Belum. Harus difoto. Foto aja nih. Ya, balik lagi ke sana. Coba lu balik lagi ke ruangan. Tadi nggak kelihatan ya. Tadi nggak dikasih lihat. Ini harus difoto. Ini udah difoto kok, Bu. Tadi sama dokternya. Oh iya. Harus difoto, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Konsul Jenderal Brigade di Istanbul, alhamdulillah hari ini bersama-sama 9 saudara-saudari kita yang bergabung dalam misi JSF Global Support Swadila telah bersama kami dalam kondisi sehat walafiat, walaupun mereka selama 3-4 kali mengalami kekerasan fisik, ada yang ditendang, dipukul ataupun disentuh. Nanti kami akan upload kepulangan saudara-saudara kita ke tanah air dalam kesempatan pertama. Terima kasih. Iya. Di sana tadi ya. Bapak, aku ambil Pak. Selamat ya. Iya. Terima kasih.
strawberry, ini lebih aku keluarnya keluarganya, istrinya, Ya alhamdulillah. banyak yang peduli sama Mas Heru. Ya alhamdulillah sekarang kita lagi ini medical check up ya, tadi ngambil darah terus kita mau konsultasi soalnya nih saya mengalami beberapa kekerasan di tendang sampai mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga. Dua jurnalis warga negara Indonesia mengungkap dugaan kekerasan yang dilakukan tentara Israel selama masa penahanan setelah ditangkap di perairan Mediterania Timur. Mereka mengaku sempat dipukul, diinjak, disetrum hingga dipaksa sujud selama berada dalam tahanan militer Zionis. Jurnalis lepas yakni Rahendro Herubowo mengatakan dirinya kini berada di Turki untuk menjalani pemeriksaan kesehatan setelah dibebaskan. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan kondisi tubuhnya usai mengalami pemukulan dan tindakan kekerasan lainnya selama ditahan. Rahendro mengaku menerima pukulan beberapa kali di bagian perut, dada, dan punggung. Ia juga menyebut tubuhnya sempat diinjak oleh tentara Zionis saat berada dalam tahanan. Selain itu, Rahendro mengaku mengalami penyetruman yang membuat tubuhnya semakin terasa sakit saat bergerak maupun batuk. Sementara itu, jurnalis Tempo TV yakni Andre Prasetyo Nugroho juga mengaku mengalami kekerasan serupa selama proses penahanan. Andre menyebut bagian kakinya sempat disetrum oleh tentara Israel ketika berada di lokasi penahanan. 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla kini telah tiba di Istanbul, Turki setelah sebelumnya ditangkap militer Israel di perairan Siprus pada Senin 18 Mei 2026. Kedatangan para WNI disambut oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul dan seluruhnya dilaporkan dalam kondisi selamat. Berdasarkan keterangan para WNI, tindakan kekerasan yang mereka alami terjadi selama berada di Pelabuhan Asdod dan detensi migrasi Israel. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan proses pemulangan para WNI akan terus dikawal hingga seluruhnya kembali ke tanah air dengan aman. Meski demikian, proses kepulangan ke Indonesia masih menunggu penyelesaian administrasi di Istanbul sebelum para WNI diterbangkan ke Jakarta. Cerita keluarganya, istrinya, Ya banyak alhamdulillah. yang peduli sama Mas Heru. Ya alhamdulillah sekarang kita lagi ini medical check up ya, tadi ngambil darah terus kita mau konsultasi soalnya nih saya mengalami beberapa kekerasan di tendang sampai mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga saya diinjek dan terakhir disetrum. Iya, serius? Iya sampai disetrum. Iya karena setrum. Lu juga kena setrum? Setrum di sini. Karena ke bagian terakhir kepala kita itu tuh harus kayak gini nih. Iya. Ya, udah nggak kuat. Jangan aneh-aneh di Ya, sana. udah nggak kuat. Jadi sekarang nih saya kalau batuk sakit sini ketarik tuh, kalau angkat tangan tuh ketarik. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya, kita periksa di sini. Kalau nanti di sini kiranya harus ada pemeriksaan lanjutan ya kita di rumah sakit Indonesia lah. Siap. Harus Semangat pejuang. lagi. Masya Allah, Masya Allah. Masuk pas di intercept itu mereka tuh kayak malaikat, everything is okay, it's fine. Masuk kapal gedenya, buak, teroris, buak. Saya ngeliat bu, Todi udah lemes bu, udah mau mati. Yang lu tuh kapan itu? Kapal. Yang pas udah nyampe Asdod di tanah, wah itu paling keji tuh, paling keji. Gak bisa saya maafin bu, bener. Kepala saya ini mungkin cekung kayak ini bu. Maaf bu, gak apa-apa pegangan. Saya nahan kadang pakai pala, pakai jidat, tangannya di belakang kan. Nah, tangan gue di belakang itu mau mati karena dia ngikatnya terlalu tebal. Akhirnya peredaran darah gue nih gak bisa jalan dan itu bikin gue mau pingsan.
ditarik-tarik pakai Tapi motor. tadi udah difoto nggak itu? Belum. Harus difoto. Langsung aja nih. Ya, balik lagi ke sana. Coba lu balik lagi ke ruangan. Tadi nggak kelihatan ya. Tadi nggak dikasih lihat. Ini harus difoto. Ini udah difoto kok, Bu. Tadi sama dokternya. Oh iya. Harus difoto, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Konsul Jenderal Brigade di Istanbul, alhamdulillah hari ini bersama-sama 9 saudara-saudari kita yang bergabung dalam misi JSF Global Summit Mobila telah bersama kami dalam kondisi sehat walafiat walaupun mereka selama 3-4 hari mengalami kekerasan fisik, ada yang ditendang, dipukul ataupun disetrum. Nanti kami akan mencatat kepulangan saudara-saudara kita ke tanah air dalam kesempatan pertama. Terima kasih. Iya, iya. Di sana tadi ya. Bapak, aku ambil Pak. Selamat ya. Ya. Keluarganya, istrinya. Ya, alhamdulillah. Katanya peduli sama Mas Heru. Ya, alhamdulillah sekarang kita lagi ini medical check up ya, tadi ngambil darah, terus kita mau konsultasi. Soalnya nih saya mengalami beberapa kekerasan ditendang sampai mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga. Dua jurnalis warga negara Indonesia mengungkap dugaan kekerasan yang dilakukan tentara Israel selama masa penahanan setelah ditangkap di perairan Mediterania Timur. Mereka mengaku sempat dipukul, diinjak, disetrum hingga dipaksa sujud selama berada dalam tahanan militer Zionis. Jurnalis lepas yakni Rahendro Herubowo mengatakan dirinya kini berada di Turki untuk menjalani pemeriksaan kesehatan setelah dibebaskan. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan kondisi tubuhnya
usai mengalami pemukulan dan tindakan kekerasan lainnya selama ditahan. Rahindro mengaku menerima pukulan beberapa kali di bagian perut, dada, dan punggung. Ia juga menyebut tubuhnya sempat diinjak oleh tentara Zionis saat berada dalam tahanan. Selain itu, Rahindro mengaku mengalami penyetruman yang membuat tubuhnya semakin terasa sakit saat bergerak maupun batuk. Sementara itu, jurnalis Tempo TV yakni Andre Prasetyo Nugroho juga mengaku mengalami kekerasan serupa selama proses penahanan. Andre menyebut bagian kakinya sempat disetrum oleh tentara Israel ketika berada di lokasi penahanan. 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla kini telah tiba di Istanbul, Turki setelah sebelumnya ditangkap militer Israel di perairan Siprus pada Senin 18 Mei 2026. Kedatangan para WNI disambut oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul dan seluruhnya dilaporkan dalam kondisi selamat. Berdasarkan keterangan para WNI, tindakan kekerasan yang mereka alami terjadi selama berada di Pelabuhan Asdod dan detensi migrasi Israel. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan proses pemulangan para WNI akan terus dikawal hingga seluruhnya kembali ke tanah air dengan aman. Meski demikian, proses kepulangan ke Indonesia masih menunggu penyelesaian administrasi di Istanbul sebelum para WNI diterbangkan ke Jakarta. Cerita ke keluarganya, istrinya. Ya, alhamdulillah. Katanya peduli sama Mas Heru. Ya, alhamdulillah sekarang kita lagi ini medical check up ya. Tadi ngambil darah, terus kita mau konsultasi. Soalnya nih saya mengalami beberapa kekerasan di tendang sampai mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga saya diinjek dan terakhir disetrum. Iya sampai disetrum. Iya karena setrum. Lu juga kena setrum. Setrum di sini. Karena ke bagian terakhir kepala kita itu tuh harus ini. Iya. Ya, udah nggak kuat. Jangan aneh-aneh dulu, Ya, Nek. udah nggak kuat. Jadi sekarang ini saya kalau batuk sakit sini ketarik tuh, kalau angkat tangan tuh ketarik. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya. Kita periksa di sini, kalau nanti di sini kiranya harus ada pemeriksaan lanjutan ya kita di rumah sakit Indonesia lah. Siap. Harus Semangat pejuang. lagi. Masya Allah, Masya Allah. Pas di internship itu mereka tuh kayak malaikat, everything is okay, it's fine. Masuk ke kapal gedenya, fuck, teroris, saya ngeliat bu, Todi udah lemes bu, udah mau mati. Yang lu tuh kapan itu? Kapal. Yang pas udah nyampe Asdod di tanah, wah itu paling keji tuh, Gak bisa saya maafin bu, bener. Kepala saya ini mungkin cekung kayak ini bu. Maaf bu, gak apa-apa pegang aja. Saya nahan kadang pakai pala, pakai jidat. Tangannya di belakang kan? Nah, tangan gue di belakang itu mau mati karena dia ngikatnya terlalu tebal. Akhirnya peredaran darah gue nih gak bisa jalan dan itu bikin gue mau pingsan. Ini ditarik-tarik pakai Tapi motor. tadi udah difoto nggak itu? Belum. Harus difoto. Foto aja nih. Ya, Harusnya balik lagi ke dokter, sana aja. coba lu balik lagi ke ruangan. Tadi nggak kelihatan ya. Tadi nggak dikasih lihat. Ini harus difoto. Ini udah difoto kok bu, tadi sama dokternya. Oh iya. Harus difoto, Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Konsul Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, alhamdulillah hari ini bersama-sama 9 saudara-saudari kita yang bergabung dalam misi JSF Global Sumut Flotilla telah bersama kami dalam kondisi sehat walafiat walaupun mereka selama 3-4 hari mengalami kekerasan fisik, ada yang ditendang, dipukul ataupun disetrum. Nanti kami akan mengatur kepulangan saudara-saudara kita ke tanah air dalam kesempatan bersama. Terima kasih.
di sana tadi ya. Oh ya, antar dulu ya. Ya, ya. Bapak, aku ambil Pak. Selamat ya. Ya. Ya, alhamdulillah. Peduli sama Mas Heru. Ya, alhamdulillah sekarang kita lagi ini medical check up ya, tadi ngambil darah, terus kita mau konsultasi. Soalnya nih saya mengalami beberapa kekerasan di tendang sampai mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga. Dua jurnalis warga negara Indonesia mengungkap dugaan kekerasan yang dilakukan tentara Israel selama masa penahanan setelah ditangkap di perairan Mediterania Timur. Mereka mengaku sempat dipukul, diinjak, disetrum hingga dipaksa sujud selama berada dalam tahanan militer Zionis. Jurnalis lepas yakni Rahendro Herubowo mengatakan dirinya kini berada di Turki untuk menjalani pemeriksaan kesehatan setelah dibebaskan. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan kondisi tubuhnya usai mengalami pemukulan dan tindakan kekerasan lainnya selama ditahan. Rahendro mengaku menerima pukulan beberapa kali di bagian perut, dada, dan punggung. Ia juga menyebut tubuhnya sempat diinjak oleh tentara Zionis saat berada dalam tahanan. Selain itu, Rahendro mengaku mengalami penyetruman yang membuat tubuhnya semakin terasa sakit saat bergerak maupun batuk. Sementara itu, jurnalis Tempo TV yakni Andre Prasetyo Nugroho juga mengaku mengalami kekerasan serupa selama proses penahanan. Andre menyebut bagian kakinya sempat disetrum oleh tentara Israel ketika berada di lokasi penahanan. 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla kini telah tiba di Istanbul, Turki setelah sebelumnya ditangkap militer Israel di perairan Siprus pada Senin 18 Mei 2026. Kedatangan para WNI disambut oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul dan seluruhnya dilaporkan dalam kondisi selamat. Berdasarkan keterangan para WNI, tindakan kekerasan yang mereka alami terjadi selama berada di Pelabuhan Asdod dan detensi migrasi Israel. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan proses pemulangan para WNI akan terus dikawal hingga seluruhnya kembali ke tanah air dengan aman. Meski demikian, proses kepulangan ke Indonesia masih menunggu penyelesaian administrasi di Istanbul sebelum para WNI diterbangkan ke Jakarta.
keluarganya, istrinya. Ya alhamdulillah. Katanya peduli sama Mas Heru. Ya alhamdulillah sekarang kita lagi ini medical check up ya, tadi ngambil darah terus kita mau konsultasi soalnya nih saya mengalami beberapa kekerasan di tendang sampai mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga saya diinjek dan terakhir disetrum. Iya, serius? Iya sampai disetrum. Iya karena setrum. Lu juga kena setrum? Setrum di sini. Karena untuk bagian terakhir kepala kita itu tuh harus di ini. Iya. Ya, udah nggak kuat. Jangan aneh-aneh dulu, Nek. Udah nggak kuat. Jadi sekarang nih saya kalau batuk sakit sini ketarik tuh, kalau angkat tangan tuh ketarik. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya, kita periksa di sini. Kalau nanti di sini kiranya harus ada pemeriksaan lanjutan ya kita di rumah sakit Indonesia lah. Siap. Harus Semangat pejuang. lagi. Masya Allah, Masya Allah. Masuk pas di intercept itu mereka tuh kayak malaikat, everything is okay, it's fine. Masuk kapal gedenya, bak, teroris, bak. Saya ngeliat bu, Todi udah lemes bu, udah mau mati. Yang lu tertampar itu. Yang pas udah nyampe Asdod di tanah, wah itu paling keji tuh, Gak bisa saya maafin bu, bener. Kepala saya ini mungkin cengkung kayak ini bu. Maaf bu, nggak apa-apa pegang aja. Saya nahan kadang pakai pala, pakai jidat. Tangannya di belakang kan? Nah, tangan gue di belakang itu mau mati karena dia ngikatnya terlalu tebal. Akhirnya peredaran darah gue nih nggak bisa jalan dan itu bikin gue mau pingsan. Ini ditarik-tarik pakai Kamu masker. tadi udah difoto nggak itu? Belum. Harus difoto. Iya, langsung. Foto aja nih. Ya, Harusnya balik lagi ke dokter. sana aja. Coba lu balik lagi ke ruangan. Tadi nggak kelihatan ya. Tadi nggak dikasih lihat. Ini harus difoto. Ini udah difoto kok bu, tadi sama dokternya. Oh iya. Harus difoto, Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Konsul Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, alhamdulillah hari ini bersama-sama 9 saudara-saudari kita yang bergabung dalam misi JSF Global Support Formula telah bersama kami dalam kondisi sehat walafiat walaupun mereka selama 3-4 hari mengalami kekerasan fisik, ada yang ditendang, dipukul ataupun disetrum. Nanti kami akan berusaha kepulangan saudara-saudara kita ke tanah air dalam kesempatan pertama. Terima kasih. Iya. Di sana tadi ya. Antar ya? Ya. Bapak, aku ambil Pak. Selamat ya. Ya. Ini Pak. Minum makan.
Ya alhamdulillah sekarang kita lagi ini medical check up ya, tadi habis ngambil darah terus kita mau konsultasi soalnya nih saya mengalami beberapa kekerasan ditendang sampai mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga. Dua jurnalis warga negara Indonesia mengungkap dugaan kekerasan yang dilakukan tentara Israel selama masa penahanan setelah ditangkap di perairan Mediterania Timur. Mereka mengaku sempat dipukul, diinjak, disetrum hingga dipaksa sujud selama berada dalam tahanan militer Zionis. Jurnalis lepas yakni Rahendro Herubowo mengatakan dirinya kini berada di Turki untuk menjalani pemeriksaan kesehatan setelah dibebaskan. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan kondisi tubuhnya usai mengalami pemukulan dan tindakan kekerasan lainnya selama ditahan. Rahendro mengaku menerima pukulan beberapa kali di bagian perut, dada, dan punggung. Ia juga menyebut tubuhnya sempat diinjak oleh tentara Zionis saat berada dalam tahanan. Selain itu, Rahendro mengaku mengalami penyetruman yang membuat tubuhnya semakin terasa sakit saat bergerak maupun batuk. Sementara itu, jurnalis Tempo TV yakni Andre Prasetyo Nugroho juga mengaku mengalami kekerasan serupa selama proses penahanan. Andre menyebut bagian kakinya sempat disetrum oleh tentara Israel ketika berada di lokasi penahanan. 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla kini telah tiba di Istanbul, Turki setelah sebelumnya ditangkap militer Israel di perairan Siprus pada Senin 18 Mei 2026. Kedatangan para WNI disambut oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul dan seluruhnya dilaporkan dalam kondisi selamat. Berdasarkan keterangan para WNI, tindakan kekerasan yang mereka alami terjadi selama berada di Pelabuhan Asdod dan detensi migrasi Israel. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan proses pemulangan para WNI akan terus dikawal hingga seluruhnya kembali ke tanah air dengan aman. Meski demikian, proses kepulangan ke Indonesia masih menunggu penyelesaian administrasi di Istanbul sebelum para WNI diterbangkan ke Jakarta. Keluarganya, istrinya, Ya alhamdulillah. banyak yang peduli sama Mas Heru. Ya alhamdulillah sekarang kita lagi ini medical check up ya, tadi habis ngambil darah terus kita mau konsultasi soalnya nih saya mengalami beberapa kekerasan ditendang sampai mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga saya diinjak dan terakhir disetrum. Iya, serius? Iya sampai disetrum. Iya karena setrum. Lu juga kena setrum? Setrum di sini. Karena tuh bagian terakhir kepala kita itu tuh harus kayak gini. Iya. Ya, udah nggak kuat. Jangan aneh-aneh dulu, Ya, Andre. udah nggak kuat. Jadi sekarang nih saya kalau batuk sakit sini ketarik tuh, kalau angkat tangan tuh ketarik. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya, kita periksa di sini. Kalau nanti di sini kiranya harus ada pemeriksaan lanjutan ya kita di rumah sakit Indonesia lah. Siap. Harus Semangat pejuang. lagi. Masya Allah, Masya Allah. Masuk pas di intercept itu mereka tuh kayak malaikat, everything is okay, it's fine. Masuk ke kapal gedenya, buak, teroris, buak. Saya ngeliat bu, Todi udah lemes bu, udah mau mati. Yang lu terkapar itu. Kapal. Yang pas udah nyampe Asdod di tanah, wah itu paling keji itu, Gak bisa saya maafin bu, bener. Kepala saya ini mungkin cekung kayak ini bu. Maaf bu, gak apa-apa pegang aja. Saya nahan kadang pakai pala, pakai jidat. Tangannya di belakang kan? Nah, tangan gue di belakang itu mau mati karena dia ngikatnya terlalu tebal. Akhirnya peredaran darah gue nih gak bisa jalan dan itu bikin gue mau pingsan. Ini ditarik-tarik pakai Tapi motor. tadi udah difoto nggak itu? Belum. Harus difoto. Di langsung. Foto aja nih. Dokter sih. Ya, Harusnya balik lagi ke dokter. sana aja. Coba lu balik lagi ke ruangan.
tadi nggak kelihatan ya. Tadi nggak dikasih lihat. Ini harus difoto. Ini difoto kok Bu, tadi sama dokternya. Oh iya, harus difoto, Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Konsul Jenderal Brigade di Istanbul, alhamdulillah hari ini bersama-sama 9 saudara-saudari kita yang bergabung dalam misi JSF Global Summit Swadila telah bersama kami dalam kondisi sehat walafiat walaupun mereka selama 3-4 hari mengalami kekerasan fisik, ada yang ditendang, dipukul ataupun disentuh. Nanti kami akan atur kepulangan saudara-saudara kita ke tanah air dalam kesempatan pertama. Terima kasih. Iya, iya. Di sana tadi ya. Bapak, aku ambil Pak. Selamat ya. Ya. Ya alhamdulillah. Peduli sama Mas Heru. Ya alhamdulillah sekarang kita lagi ini medical check up ya, tadi ngambil darah terus kita mau konsultasi soalnya nih saya mengalami beberapa kekerasan ditendang sampai mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga. Dua jurnalis warga negara Indonesia mengungkap dugaan kekerasan yang dilakukan tentara Israel selama masa penahanan setelah ditangkap di perairan Mediterania Timur. Mereka mengaku sempat dipukul, diinjak, disetrum hingga dipaksa sujud selama berada dalam tahanan militer Zionis. Jurnalis lepas yakni Rahendro Herubowo mengatakan dirinya kini berada di Turki untuk menjalani pemeriksaan kesehatan setelah dibebaskan. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan kondisi tubuhnya usai mengalami pemukulan dan tindakan kekerasan lainnya selama ditahan. Rahendro mengaku menerima pukulan beberapa kali di bagian perut, dada, dan punggung.
Ia juga menyebut tubuhnya sempat diinjak oleh tentara Zionis saat berada dalam tahanan. Selain itu, Rahendro mengaku mengalami penyetruman yang membuat tubuhnya semakin terasa sakit saat bergerak maupun batuk. Sementara itu, jurnalis Tempo TV yakni Andre Prasetyo Nugroho juga mengaku mengalami kekerasan serupa selama proses penahanan. Andre menyebut bagian kakinya sempat disetrum oleh tentara Israel ketika berada di lokasi penahanan. 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla kini telah tiba di Istanbul, Turki setelah sebelumnya ditangkap militer Israel di perairan Siprus pada Senin 18 Mei 2026. Kedatangan para WNI disambut oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul dan seluruhnya dilaporkan dalam kondisi selamat. Berdasarkan keterangan para WNI, tindakan kekerasan yang mereka alami terjadi selama berada di Pelabuhan Asdod dan detensi migrasi Israel. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan proses pemulangan para WNI akan terus dikawal hingga seluruhnya kembali ke tanah air dengan aman. Meski demikian, proses kepulangan ke Indonesia masih menunggu penyelesaian administrasi di Istanbul sebelum para WNI diterbangkan ke Jakarta. Keluarganya, istrinya, Ya, alhamdulillah. banyak yang peduli sama Mas Heru. Ya, alhamdulillah sekarang kita lagi ini medical check up ya, tadi ngambil darah, terus kita mau konsultasi. Soalnya nih saya mengalami beberapa kekerasan di tendang sampai mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga saya diinjek dan terakhir disetrum. Sampai disetrum. Iya, karena setrum. Setrum di sini. Karena ke bagian terakhir kepala kita itu tuh harus kayak gini. Ya, udah nggak kuat. Jangan aneh-aneh dulu, Ya, Nek. udah nggak kuat. Jadi sekarang ini saya kalau batuk sakit sini ketarik begitu, angkat tangan tuh ketarik. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya. Kita periksa di sini. Kalau nanti di sini kiranya harus ada pemeriksaan lanjutan ya kita di rumah sakit Indonesia lah. Siap. Harus Semangat berjuang. lagi. Masya Allah, Masya Allah. Masuk pas di intercept itu mereka tuh kayak malaikat, everything is okay, we fine. Masuk kapal gedenya, buak, teroris, buak. Saya ngeliat bu, Todi udah lemes bu, udah mau mati. Yang lu tertampar itu. Kapal. Yang pas udah nyampe Asdod di tanah, wah itu paling keji itu, paling keji. Gak bisa saya maafin bu, bener. Kepala saya ini mungkin cekung kayak ini bu. Maaf bu, gak apa-apa saya aja. Saya nahan kadang pakai pala, pakai jidat. Tangannya di belakang kan? Nah, tangan gue di belakang itu mau mati karena dia ngikatnya terlalu tebal. Akhirnya peredaran darah gue nih nggak bisa jalan dan itu bikin gue mau pingsan. Ini ditarik-tarik pakai Tapi masker. tadi udah difoto nggak ini? Belum. Harus difoto. Foto aja nih. Tapi dokter sih. Ya, Harusnya balik lagi ke dokter. sana aja. Coba lu balik lagi ke ruangan. Tadi nggak kelihatan ya. Tadi nggak dikasih lihat. Ini harus difoto. Ini udah difoto kok bu. Tadi sama dokternya. Oh iya. Harus difoto, Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Konsul Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, alhamdulillah hari ini bersama-sama 9 saudara-saudari kita yang bergabung dalam misi JSF Global Sumut Flotilla telah bersama kami dalam kondisi sehat walafiat walaupun mereka selama 3-4 kali mengalami kekerasan fisik, ada yang ditendang, dipukul ataupun disetrum. Nanti kami akan atur kepulangan saudara-saudara kita ke tanah air dalam kesempatan pertama. Terima kasih.
Ini apa ya, Pak? Saya belum tahu, Pak. Materi sama kajari. Materi, ini dicakup luasannya. Keluarganya, istrinya, Ya alhamdulillah. banyak yang peduli sama Mas Heru. Ya alhamdulillah sekarang kita lagi ini medical check up ya, tadi ngambil darah, terus kita mau konsultasi. Soalnya nih saya mengalami beberapa kekerasan ditendang sampai mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga. Dua jurnalis warga negara Indonesia mengungkap dugaan kekerasan yang dilakukan tentara Israel selama masa penahanan setelah ditangkap di perairan Mediterania Timur. Mereka mengaku sempat dipukul, diinjak, disetrum hingga dipaksa sujud selama berada dalam tahanan militer Zionis. Jurnalis lepas yakni Rahendro Herubowo mengatakan dirinya kini berada di Turki untuk menjalani pemeriksaan kesehatan setelah dibebaskan. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan kondisi tubuhnya usai mengalami pemukulan dan tindakan kekerasan lainnya selama ditahan. Rahendro mengaku menerima pukulan beberapa kali di bagian perut, dada, dan punggung. Ia juga menyebut tubuhnya sempat diinjak oleh tentara Zionis saat berada dalam tahanan. Selain itu, Rahendro mengaku mengalami penyetruman yang membuat tubuhnya semakin terasa sakit saat bergerak maupun batuk. Sementara itu, jurnalis Tempo TV yakni Andre Prasetyo Nugroho juga mengaku mengalami kekerasan serupa selama proses penahanan. Andre menyebut bagian kakinya sempat disetrum oleh tentara Israel ketika berada di lokasi penahanan. 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla kini telah tiba di Istanbul, Turki setelah sebelumnya ditangkap militer Israel di perairan Siprus pada Senin 18 Mei 2026. Kedatangan para WNI disambut oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul dan seluruhnya dilaporkan dalam kondisi selamat. Berdasarkan keterangan para WNI, tindakan kekerasan yang mereka alami terjadi selama berada di Pelabuhan Asdod dan detensi migrasi Israel. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan proses pemulangan para WNI akan terus dikawal hingga seluruhnya kembali ke tanah air dengan aman. Meski demikian, proses kepulangan ke Indonesia masih menunggu penyelesaian administrasi di Istanbul sebelum para WNI diterbangkan ke Jakarta. Download Tribun X